benihnya tidak tumbuh, ketika tumbuh tidak berbunga, atau bunganya tidak berhasil dipolinasi sehingga tidak menghasilkan buah. Ketika sudah menghasilkan buah, buahnya pun kecil, rasanya tidak enak. Jadi begitu banyak kendala yang kita alami. Halo, saya Arvin Wijaya dari Laguna Greenhouse. Selamat datang di Laguna Greenhouse Semarang. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dalam tentang konsep petani milenial bersama dengan Green Living. Silakan masuk. Ya, kami memulai masuk di industri pertanian sejak tahun 2015. Saat itu kami mulai membudidayakan hortikultura di daerah Wonogiri. Di situ kami mulai menanam cabai, terus mulai menanam ada melon dan ada bawang merah. Pada saat itu kita masih menggunakan sistem pertanian konvensional pada umumnya. Pertanian konvensional banyak yang belum memiliki edukasi tentang pemakaian pestisida. Hal ini termasuk salah satu isu yang kita angkat karena pemakaian pestisida yang tidak baik tentunya akan berakibat buruk untuk kesehatan kita karena ini merupakan bahan pangan yang kita konsumsi secara fresh ya. Lalu kami diskusi dan kami mencari referensi, kami belajar bahwa pertanian terutama hortikultura yang memiliki variabel sangat banyak tidak mungkin bisa distandarkan tanpa bantuan dari teknologi. Maka dari itu kami menemukan salah satu konsep ini yaitu precision agriculture. Konsepnya adalah mengkonstatakan variabel yang ada, jadi mengurangi variabel dalam pertanian. Dengan dikuranginya variabel tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih konsisten dan otomatis kualitasnya juga lebih baik. Oleh karena itu, maka kami membangun greenhouse ini. Jadi berdirinya Laguna Greenhouse Semarang ini yang merupakan kebun kedua kami diinisiasi oleh Pak Rangga dan saya sendiri yang dimulai sejak tanggal 6 Juli 2021. Untuk pembangunan dari struktur greenhouse tersebut memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Setelah itu ada waktu sekitar 3-4 bulan untuk commissioning dan setting peralatan-peralatan yang kita memiliki banyak alat-alat teknologi yang otomatisasi yang butuh untuk disetting dan untuk dilakukan training kepada staf yang bekerja di greenhouse ini. Memang tidak mudah untuk orang yang tidak memiliki background pendidikan pertanian, seperti saya contohnya. Apa yang saya lakukan, kita bisa cari banyak jurnal, kita bisa Google, bisa cari banyak literatur. Keinginan untuk membaca sangat penting, terutama di dunia pertanian ini, karena sangat banyak ilmu yang ada di luar sana, tetapi tidak bisa kita langsung baca dan pakai. Kita harus uji coba, kita harus buat percobaan dan membuktikan bahwa teori tersebut memang betul. Begitu banyak kegagalan yang pernah kita lewati dari awal penanaman karena kita juga tidak memiliki background pendidikan pertanian. Kami nanam benihnya tidak tumbuh, ketika tumbuh tidak berbunga atau bunganya tidak berhasil dipolinasi sehingga tidak menghasilkan buah. Ketika sudah menghasilkan buah, buahnya pun kecil, rasanya tidak enak. Jadi begitu banyak kendala yang kita alami dari awal pembuatan greenhouse ini. Oleh karena itu, ketika kami melakukan pembangunan greenhouse yang kedua ini di Semarang, kami memiliki dasar pengalaman yang saya bilang cukup sejak kebun pertama kami di Kudus, sehingga kami tidak memiliki banyak kendala yang berarti karena beberapa kendala tersebut sudah kami lewati dan sudah kami pelajari sejak awal kita mulai pembangunan Kudus yang di tahun 2017 tersebut.
mengapa saya memilih industri pertanian? Karena menurut saya ketika kita masih berumur masih muda, sangat penting untuk kita memilih skill atau ilmu yang akan bisa kita gunakan dalam waktu yang panjang, katakan 50-100 tahun ke depan. Berdasarkan data, jumlah populasi dunia terus bertambah, yaitu di mana kebutuhan pangan akan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan kita lihat bahwa tren terutama di Indonesia, keinginan untuk menjadi petani terus menurun dari tahun ke tahun. Menurut saya ini adalah kesempatan yang bisa diambil, terutama di waktu-waktu ke depan. Jadi visi misi kami dari Laguna Greenhouse adalah menjadi produsen bahan pangan yang memiliki standar yang bagus, standar kualitasnya bagus, lalu memiliki konsistensi dari kualitas tersebut, dan juga transparan, karena kami sangat peduli terhadap kesehatan. Jadi kami ingin semua customer yang menikmati produk kami tidak hanya merasakan rasanya yang enak, tapi juga ada fungsi dari kesehatan dan aman untuk dikonsumsi. Mengapa kami memilih lokasi di tengah kota? Karena salah satu tujuan kami adalah transparansi. Jadi kami ingin mengundang customer kami dan pelanggan-pelanggan kami untuk mengetahui sistem apa yang kita gunakan, bagaimana cara kami membudidayakan, dan bagaimana cara kita untuk melakukan manajemen pestisida, karena itu akan berhubungan dengan faktor kesehatan dari hasil panen yang kita jual. Jadi saat ini kami memiliki 2 kebun, yang pertama yaitu di Kudus, dan yang kedua adalah kebun kami yang di Semarang ini. Ya, dari kedua kebun yang kami memiliki standar teknologi dan standar operasi yang sama, karena kita menginginkan konsistensi dari semua produk yang kita hasilkan. Jadi ketika kita melakukan suatu riset atau update atau improve dari teknologi yang kita pakai, maka akan kita terapkan untuk kedua kebun tersebut. Jadi tidak ada perbedaan dari kedua kebun yang kami miliki. Ya, untuk kegiatan yang kami lakukan di greenhouse ini, mulai dari persemaian, dari pembenihan, lalu budidaya hingga panen, lalu pasca panen juga kami lakukan di sini, lalu ada packaging, processing, yang lalu kita kirim ke kota-kota besar di seluruh Indonesia. Ya, kami memilih untuk membudidayakan melon karena berdasarkan pengamatan dan yang kami pelajari, melon merupakan salah satu produk hortikultura yang paling memiliki banyak masalah. Banyak orang yang mengeluh karena membeli melon sering tidak manis, lalu rasanya berubah-ubah, kalau musim panas manis, musim hujan tidak manis. Dari masalah yang besar itulah yang membuat kami tertarik untuk menyelesaikan masalah di budidaya melon ini. Karena nilai tambah dari suatu bisnis adalah semakin besar masalah yang ada, maka semakin besar pula nilai tambah yang akan kita dapatkan. Oke, berdasarkan pengalaman dan yang kami pelajari, memang dengan sistem hidroponik ini membutuhkan teknik budidaya yang sedikit berbeda, dan tentunya untuk formulasi pupuk pun harus disesuaikan karena media yang digunakan sangat berbeda dari pada umumnya. Pertanian yang di greenhouse menggunakan substrat yaitu kokopit, sedangkan yang kami gunakan medianya hanya 100% air. Tentunya kita membutuhkan beberapa adjustment agar tanaman melon ini bisa nyaman dan tumbuh optimal di media yang kita gunakan ini. Dengan sistem hidroponik yang kami gunakan ini, limbah yang kami hasilkan lebih minim, karena satu-satunya limbah yang kita hasilkan adalah
fisik dari tanamannya itu tersebut. Kita tidak ada limbah seperti kokopit dan segala macam. Untuk air pun juga akan kita pakai kembali, kita sterilisasi ulang, di mana sisa limbah dari tanaman ini nantinya akan digunakan sebagai kompos yang akan bisa digunakan kembali sebagai pupuk. Jadi tidak ada limbah yang terbuang sia-sia dari kebun ini. Jadi keunggulan dari varietas yang kami budidayakan ini namanya adalah Honey White. Keunggulannya yang paling utama adalah rasa manisnya, yaitu memiliki tingkat kemanisan di level kurang lebih 15-16 Brix. Selain itu memiliki tekstur yang crunchy dan shelf life atau umur simpan yang panjang. Untuk penyimpanan di ruangan suhu ber-AC, melon ini bisa bertahan hingga 2-3 minggu. Jika dimasukkan ke dalam cold storage, bisa sampai 1 bulan. Selain alasan itu, mengapa kami membudidayakan Honey White ini? Karena kebetulan varietas ini memang eksklusif hanya ada di Laguna. Jadi, di seluruh Indonesia yang memiliki benih ini dan bisa membudidayakan varietas ini, hanyalah kami Laguna Greenhouse. Untuk kendala yang pernah kita alami dalam waktu awal-awal kita belajar membudidayakan Honey White ini sangat banyak ya. Karena varietas ini termasuk varietas yang tidak terlalu tahan terhadap hama dan penyakit. Jadi dalam proses pembudidayaannya kita harus benar-benar detail dan harus cepat tanggap. Jadi ketika ada mulai penyebaran penyakit atau hama, sekecil apapun kita harus segera isolasi atau lakukan tindakan kuratif. Karena jika dalam prosesnya tanaman ini kesehatannya terganggu, maka pembesaran buah dan pemanisan buah pasti akan terganggu juga, yang pada ujungnya berdampak pada penurunan hasil kualitas panen. Beberapa upaya yang kita lakukan untuk menjaga kesehatan tanaman ini, terutama dari hama dan penyakit atau virus, yaitu salah satunya dengan menggunakan teknologi greenhouse ini. Kita sediakan ruang tertutup, saya menggunakan insect net dengan mesh 50, lalu kita juga menyediakan circulation fan yang selalu siap untuk melakukan sirkulasi udara, jadi mengurangi kelembapan yang ada di dalam ruangan ini. Oke, selain itu, kita juga memiliki upaya-upaya untuk preventif dari hama-hama tersebut, yaitu kita menggunakan pestisida organik yang berasal dari ekstrak-ekstrak seperti neem dan serai dan tumbuhan-tumbuhan lainnya yang tidak disukai oleh hama-hama pengganggu dari tanaman ini. Karena kita targetnya adalah bisa 100% organik. Ya, jadi ini adalah sistem yang kami gunakan, yaitu yang bernama Dutch Bucket System. Di sini setiap tanaman memiliki satu media tersendiri, yaitu seperti ember plastik ini. Bisa dilihat di sini bahwa ini ada irigasi yang nyala selama 24 jam. Jadi kebutuhan nutrisi tanaman itu tercukupi sepanjang waktu. Lalu bisa dilihat di sini ada pipa drainase, di mana nanti air overflow akan kembali ke tangki penampungan kita. Jadi di sistem kami ini tidak ada satu tetes pun air yang terbuang. Itulah efisiensinya dari sistem yang kami terapkan ini. Ya, jadi untuk jumlah staf kami yang ada di Kebun Semarang ini totalnya adalah 20 orang, yang terdiri dari 12 orang perawat tanaman, lalu kita di sini ada 4 greenhouse yang meliputi 4 umur tanaman. Setiap greenhouse punya satu penanggung jawab greenhouse masing-masing. Jadi total kita memiliki 16 orang staf untuk di lapangan ini. Selain itu kita juga punya staf marketing, finance, dan human resource. Perkenalkan, nama saya Linda. Saya asalnya dari Ambarawa. Saya lulusan dari jurusan Teknik Kimia dari Universitas Negeri Semarang. Bekerja di hidroponik Laguna ini, Laguna Greenhouse. Di sini mungkin pertanian yang agak relate dengan
jurusan saya karena di sini banyak teknologi yang lebih modern. Nah, di sini kita banyak improve bagaimana cara budidaya melon dengan teknologi yang lumayan canggih lah untuk di Indonesia kayak gitu. Jadi walaupun di perkebunan, tapi kita merasa kayak perkebunan di sini itu kita karena by system. Jadi perkebunan ini seperti industri buat dijalani kayak gitu. Nggak seperti kita harus macul dan lain-lain. Jadi ini lumayan menantang lah buat saya untuk saya seorang teknik kimia. Gitu. Ya, seperti yang bisa dilihat, saat ini kegiatan yang sedang dilakukan oleh teman-teman kita adalah kegiatan seleksi buah. Jadi, calon bakal buah yang sudah dipolinasi akan kita lakukan seleksi. Mana calon buah yang memiliki bentuk dan kualitas paling bagus. Karena pada akhirnya yang kita panen hanyalah satu buah per tanaman. Karena kita ingin kualitas yang terbaik dari setiap hasil panen yang kita hasilkan. Perkenalkan, nama saya Satrio, umur saya 26 tahun. Saya asli Semarang. Di sini saya sebagai HR Manajemen. Pertama kali saya gabung di Laguna Greenhouse itu waktu tahun 2020 awal. Buat latar belakang pendidikan saya tuh enggak dari pertanian sama sekali. Jadi saya itu lulusan bisnis manajemen. Di sini tuh saya juga banyak belajar mungkin dari A sampai Z dalam pertanian. Ya mungkin salah satunya dari cara ngerawat tanaman, terus cara budidaya tanaman yang baik dan benar, media apa yang benar, pupuk apa yang benar. Terus karena saya juga di HR, jadi terutama saya tuh juga tahu gimana caranya ngelola karyawan yang baik buat bangun ekosistem di kantor ini jadi lebih baik. Tahapan pasca panen, kalau kita tuh menyebutnya pasca panen, jadi buah yang setelah dipanen atau sudah layak panen, nah itu kan kita harus dimasukkan ke bagian processing atau bagian pengemasan. Nah di situ tuh ada beberapa tahap yang harus buah itu lewati untuk membuat kualitas produk kita itu terjamin dan terjaga. Jadi contohnya seperti masuk gudang itu harus steril, dicuci, dilap, dikeringkan, terus dikemas. Nah, kemas pun itu walaupun simpel ternyata tuh banyak sisi yang bikin buah itu cepat busuk atau tahan lama. Nah, itu ada ciri-cirinya juga atau tata letaknya gimana. Nah, itu sebisa mungkin kita tetap usahakan yang terbaik buat nanti buah kita diterima dengan konsumen itu juga masih segar. Oke, jadi kebun Laguna Semarang ini kita panen setiap 16 hari sekali. Di setiap greenhouse itu kita menanam 6.000 tanaman. Jadi setiap 16 hari kita akan panen kurang lebih 6-7 ton karena bobot rata-rata varietas Sandy White ini 1-1,3 kilo. Dan perkenalkan nama saya Yustika, saya dari Kendal dan di sini saya masih sebagai mahasiswa. Saya cukup senang di sini karena di sini banyak memberikan saya experience tentang pertanian, tentang apa itu zat-zat yang ada di kita harus pelajari dalam kimia untuk pengolahan pupuk, dalam metode-metode yang sebelumnya kita belum dapat, kita bisa dapatkan di sini. Karena sebenarnya di sini kita bisa belajar mulai dari nol apa itu hidroponik, apa itu teknologi yang sebenarnya mungkin kalau kita belum tahu, di sini kita
lebih upgrade lagi mungkin ya. Jadi itu sih yang bikin seneng. Kami dari Laguna ini sudah membudidayakan Honeyweed ini kurang lebih 2 tahun ya. Jadi sejak awal memang kita memperkenalkan varietas ini karena kemanisannya, karena tingkat kemanisan dan shelf life atau umur simpannya yang panjang. Lalu bagaimana kami memasarkannya? Sejak awal memang kami promosi baik melalui digital marketing dan ataupun offline. Jadi di toko-toko kami berikan tester, berikan sampel untuk customer-customer baru untuk mencoba dan mengetahui seperti apa bedanya melon Honeyweed ini dengan melon pada umumnya. Lalu kita juga ada ikut pameran-pameran, event, atau buka booth di acara-acara seperti itu. Nah, sekarang untuk kita tetap menjaga buah itu segar sampai ke tangan konsumen, nah itu kita juga harus teliti dalam pengemasan atau pembersihan buah. Jadi buah setelah panen itu dicuci dengan benar-benar bersih, terus sterilisasi ruangan atau sterilisasi buah itu harus terjaga biar kuman atau bakteri yang mau masuk buat busuk ke buah itu tidak ada. Jadi dari situlah karena buah itu steril, pasti ya 1-2 hari masa pengiriman, saya yakin buah itu masih tetap akan aman. Pengirimannya dan penjualan kami distribusi di supermarket dan toko buah premium di Jakarta, Surabaya, Bali, dan beberapa di Sumatera. Setiap hari kami mengirim kurang lebih 500-750 kilo. Selain itu, kami juga melayani pembeli retail, yaitu customer-customer yang ada di Semarang atau orang yang sedang berkunjung di Semarang, membeli langsung di kebun ini. Dan rata-rata memang berdasarkan review dari customer, memang tingkat repeat ordernya tinggi karena rata-rata customer menyukai tingkat kemanisan yang tinggi dari melon ini. Itu yang menjadi pembeda kita daripada melon varietas lainnya. Kalau untuk harapan di sini saya lebih berharap untuk lebih mendapat banyak pengalaman, banyak pelajaran dan banyak ilmu pastinya ya. Karena di sini itu tidak menutup kemungkinan untuk kita bisa belajar lebih gitu loh Pak. Jadi di sini ketika kita mau belajar, kita mau mencoba, kita pasti bisa. Kenapa saya yakin bahwa pertanian itu nggak ada matinya atau akhir masanya? Karena saya yakin pertanian atau kebutuhan pokok itu bakalan terus ada dan dibutuhkan. Yang saya harapkan pasti perusahaan ini bisa lebih berkembang lagi, kita bisa membuka greenhouse yang lebih banyak lagi karena greenhouse ini memiliki potensi yang sangat besar dengan teknologi yang kita punya, terus riset-riset yang kita lakukan, masih banyak improve yang bisa kita dapatkan dari situ. Banyak ilmu-ilmu yang masih bisa kita aplikasikan lah untuk kedepannya kayak gitu. Ya, jadi pesan dan saran saya untuk teman-teman milenial yang tertarik di industri pertanian, saya ingin menyampaikan bahwa peluang di industri pertanian masih sangat terbuka lebar ya. Seperti kita tahu bahwa jumlah populasi penduduk di Indonesia ada 270 juta dan setiap tahunnya terus bertambah. Sedangkan jumlah petani di Indonesia setiap tahunnya terus menurun dengan cukup signifikan. Jadi itu adalah salah satu peluang yang bisa kita ambil. Mungkin saran saya sebagai yang sudah menjalani industri ini, buat teman-teman yang mungkin baru mau masuk industri ini atau yang sedang menjalani tapi sedang mengalami kesulitan atau ada kendala, saran saya jangan menyerah, terus belajar, baca jurnal, baca literatur, bahwa pada dasarnya tidak ada usaha yang bisa sukses secara instan, semuanya butuh perjuangan. Greenhouse,